dan anak-anak semuanya. Suara saya terdengar jelas? Dengar Ibu Lucy. Jelas, Bu. Iya, baik. Terima kasih. Cek-cek koneksi internet ya, Bapak Ibu. Mohon maaf nih ya, semalam hujan deras ya, hujan angin deh. Aduh, tanggal muda lagi belum bayaran. Baik, Pak Leo, kita hari ini mau ngapain ya berkumpul di Zoom ini? Aduh, rencananya mau sosialisasi, Bu. Recording in progress. Sosialisasi PTM terbatas katanya gitu. Oh iya, suaranya kecil ya Pak Leo. Apa internet saya nih? Duh. Tahu deh, coba ya kita ulangi. Cek. Oke, sudah mulai jelas Pak Leo. Oke, Nah, iya. masih pagi Bu, belum ngopi. Oh iya, sama Pak Leo. Saya juga belum sarapan gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Ini hanya kode-kode aja sih ya. Semoga berjalan lancar ya Pak Leo. Iya, Baik, hari ini Bapak Ibu, Suster, dan anak-anak sekalian, kita akan sosialisasi tentang PTMT ya, Pak Leo. Iya, betul. Ya, namun sebelum itu kita akan memulai acara kita terlebih dahulu dengan berdoa. Doa dipimpin siapa, Pak Leo? Untuk doa dipimpin oleh Bapak Handri, Bu Lucy. Oke, kepada Pak Handri kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Leo dan Bu Lucy ya. Baik Bapak Ibu, orang tua murid, mari kita sebelum kegiatan ini kita laksanakan, kita minta restu Tuhan untuk berdoa bersama. Mari kita ambil sikap doa dengan baik. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu, karena pada kesempatan ini sekolah kami akan sosialisasi pembelajaran tatap muka terbatas. Berkatilah segala perangkat yang akan kami gunakan, internet, Zoom, dan perangkat yang terkait. Semoga segala informasi dapat disampaikan dengan baik, sehingga pada saat PTM nanti dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan protap yang ditetapkan pemerintah. Bapak, kami juga berdoa untuk pandemi COVID-19 ini agar segera berakhir, sehingga semua aktivitas ekonomi pulih dan tumbuh seperti sedia kala. Semua ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Santa Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Santo Carlos Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Handri sudah pimpin doa pada pagi hari ini ya. Mohon maaf nih, kendala internet, belum sarapan ya Bapak Ibu orang tua siswa ya. Saya kira siswanya hadir tapi ternyata hanya beberapa. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan habis ini acaranya apa ya Pak Leo? Kita akan menyanyikan atau mendengarkan lagu Indonesia Raya bersama-sama, Bu. Kepada Bu Ayu dipersilahkan. Indonesia, tanah airku, tanahku pada di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu.
Baik, terima kasih Bu Ayu. Acara selanjutnya kata pengantar dari Kepala Sekolah kita tercinta ke Pak Lurah kepada Ibu Rina kami atau persilahkan. bersama-sama panitia. Ya, oke. Ya, terima kasih Bu Lucy. Semoga suara saya juga terdengar dengan jelas ya. Maklum ini Bapak Ibu, selalu kalau kita ada di rumah masing-masing terkendala dengan internet begitu ya Bapak Ibu. Iya, selamat pagi Bapak Ibu, orang tua murid yang terkasih. Kemudian selamat pagi juga untuk anak-anakku yang bergabung di dalam room Zoom ini. Kemudian Bapak Ibu Dewan Guru dan di sini juga hadir Bapak Manto, Kepala Jenjang Yayasan Tarakanita. Selamat datang Pak Manto. Senang sekali Bapak Ibu kita bisa berkumpul di room Zoom ini ya. Mungkin ini di tahun ajaran ini pertemuan yang kedua ya dengan bervia Zoom meeting. Baik, Bapak Ibu, semoga kita semua senantiasa sehat ya, pastinya nih ya. Di kesempatan ini, Bapak Ibu, seperti tadi yang disampaikan Ibu Lucy dan Bapak Leo, kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti sosialisasi pembelajaran tatap muka terbatas SMA Tarakanita 2, Bapak Ibu. Nah, sebelum saya memaparkan lebih lanjut, saya mau minta tolong untuk Ibu Ayu paparkan slide yang ada. Ya, Bapak Ibu, pembelajaran tatap muka terbatas SMA Tarakanita 2, Bapak Ibu. Sebelum saya sampaikan itu, saya mau kita mengingat kembali bahwa SMA Tarakanita 2 ini memiliki visi dan misi pastinya Bapak Ibu. Next Bu Ayu. Iya. Visi dari SMA Tarakanita 2 itu adalah menjadi komunitas pembelajar yang digerakkan oleh kasih Allah ya Bapak Ibu, berbela rasa, disiplin, cerdas, dan berdaya juang. Kami selalu mengupayakan anak-anak kami memiliki karakter-karakter ini Bapak Ibu, di mana misi untuk mencapai visi kami itu pastinya kita mau menciptakan suasana yang religius Bapak Ibu, bukan berarti kita sebagai sekolah Katolik kemudian memang di sana semuanya dipaksakan untuk menganut ajaran Katolik, tidak, tapi menciptakan suasana yang religius ya Bapak Ibu, artinya senantiasa bisa mengucap syukur seperti itu. Kemudian putra-putri kita diarahkan untuk bisa lebih peka dan peduli kepada sesama dan lingkungan, serta disiplin pastinya Bapak Ibu. Dan di sana kita berharap anak-anak kita bisa cerdas, baik akademik maupun non-akademik, dan memiliki nilai daya juang yang cukup tinggi sehingga mampu berkompetisi di era global. Nah, ini sungguh bisa ditunjukkan pada saat pandemi ini Bapak Ibu, putra-putri kita sudah membuktikan bahwa mereka mampu berdaya juang sehingga bisa melewati semuanya ini. Nah, Bapak Ibu, seperti tadi saya sampaikan, kalau untuk Bapak Ibu orang tua murid kelas 12 mungkin bukan bulan 2 bulan tapi hampir 2 tahun ya kita sudah melewati PJJ. Mohon maaf Bapak Ibu yang tidak berkepentingan bisa mute ya. Saya sudah security ini ya. Oke, iya. Supaya tidak mengganggu begitu ya. Mohon bantuan co-host ya. Iya, jadi Kak kita untuk tahun ajaran ini Bapak Ibu, kami sudah mendapatkan SK dari Dinas Pendidikan. Mohon bantuannya Bu Ayu. Ya, jadi kemarin pada hari Jumat kita sudah mendapatkan SK dari Disdik nomor 998 tahun 2021 tentang PTMT tahap ketiga. Jadi Bapak Ibu, SMA Tarakanita 2 sudah diizinkan untuk membuka sekolah tatap muka. Jadi kita bisa menyelenggarakan ini. Ini untuk bisa sekolah itu tatap muka Bapak Ibu, tidak asal dengan mudah gerbang dibuka terus anak bisa hadir. Tetapi kami melewati serangkaian proses, diantaranya
sekolah kami harus mengisi pelatihan-pelatihan berupa modul-modul dan asesmen-asesmen Bapak Ibu. Dan puji Tuhan akhirnya SMA Tarakanita 2 diizinkan untuk membuka sekolah atau menyelenggarakan sekolah tatap muka, tapi masih terbatas Bapak Ibu. Nanti akan dijelaskan oleh rekan-rekan kami. Nah, untuk penyelenggaraan sekolah tatap muka terbatas ini, selanjutnya mohon bantuan Bu Ayu, di SMA Tarakanita itu terdiri dari beberapa satuan gugus tugas Bapak Ibu. Jadi syarat untuk sebuah sekolah boleh tatap muka itu kami memiliki kelompok-kelompok atau satuan gugus tugas yang bertanggung jawab masing-masing. Bapak Ibu, ini saya perkenalkan karena nanti selanjutnya mereka yang akan membantu di proses PTM kita. Jadi Satgas 1 itu mengenai tim pembelajaran psikososial dan tata ruang itu nanti di bawah koordinasi Bapak Sulis. Di sana ada tim pembelajaran, tim psikososial dan tim tata ruang. Ini teman-teman untuk personilnya nanti Pak Sulis yang akan mengkomando atau membantunya. Kemudian di Satgas 2 ini yang lebih berperan mengenai kesehatan, keamanan dan kebersihan. Ini nanti koordinator utamanya itu ada Ibu Sri Hartati Antonina atau dikenal dengan Ibu Nina, guru bimbingan konseling kami. Nah, itu nanti akan membawai ada timnya, ada tim kesehatan, tim keamanan dan tim kebersihan. Serta ada Satgas 3 mengenai pelatihan dan humas. Jadi penyelenggaraan sosialisasi ini dan video-video protokol, kemudian poster-poster ini berada di bawah Satgas 3. Begitu Bapak Ibu, jadi nanti setelah ini rekan-rekan kami akan menjelaskan seperti apa pembelajaran tatap muka terbatas ini. Bapak Ibu, pastinya yang namanya terbatas semuanya serba terbatas ya Bapak Ibu, tidak bisa seperti dahulu lagi. Seperti yang saya pernah sampaikan di awal pertemuan kita di bulan Agustus lalu Bapak Ibu, bahwa kita tidak mungkin kembali lagi ke masa lampau, tapi kita akan mengawali dengan pembiasaan baru ya Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan bersama-sama, oleh karena itu kenapa dikumpulkan Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya, karena kami memang sungguh membutuhkan bantuan Bapak Ibu. Kesuksesan pembelajaran tatap muka terbatas ini nanti sangat tergantung juga dengan support dari Bapak Ibu. Untuk anak-anak kami telah memberikan sosialisasi ini pada Jumat 1 minggu yang lalu Bapak Ibu. Jadi bukan kemarin Jumat, tetapi Jumat 1 minggu yang lalu itu kurang lebih tanggal 24 ya. Tanggal 24 kami sudah memberikan sosialisasi ini kepada putra-putri kita. Kemudian kemarin tanggal 1 kami memantapkan kembali. Jadi hari ini kami mensosialisasikan kepada Bapak Ibu orang tua murid supaya sama-sama tahu nih ya Bapak Ibu nanti seperti apa prosesnya. Sekali lagi kami tetap membutuhkan bantuan dan dukungan Bapak Ibu. Nanti jika memang ada masukan silahkan boleh langsung disampaikan, atau jika nanti kesempatannya mungkin sangat terbatas bisa melalui langsung ke saya, tidak apa-apa Bapak Ibu. WA saya terbuka untuk Bapak Ibu. Cuman memang mungkin WA saja dulu, takutnya kalau Bapak Ibu telepon nanti saya nggak dengar, nah nanti saya tidak angkat, nanti Bapak Ibu kecewa begitu ya. Jadi silahkan, kami sangat terbuka untuk masukan dari Bapak Ibu, terutama untuk proses pembelajaran tatap muka terbatas ini. Namanya masih belajar Bapak Ibu, mengulang kembali pembiasaan baru. Semoga semua ini, segala usaha kita ini nantinya bisa berjalan dengan lancar ya Bapak Ibu, dan doa senantiasa kita sehat selalu Bapak Ibu, dan putra-putri kita juga sehat. Semoga segala rencana kita ini memang Tuhan berkenan ya Bapak Ibu, dan melancarkan semuanya. Sukses buat kita semua, putra-putri kita juga, Tuhan senantiasa memberkati. Terima kasih, waktu saya kembalikan kepada Ibu Lucy. Terima kasih Ibu Rina atas kata pengantarnya. Ya. Bu Lucy, Ya Pak Leo? sekarang kita udah mulai masuk ke bagian yang penting nih ya. Iya, apa tuh Pak Leo? Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke bagian penting. Kali ini akan dipaparkan tentang Satgas 2 dulu Ibu.
ya. Jadi Oh, sebelum Satgas 2 ini Satgas 2 nih, Pak Leo. Tadi Bu Rina singgung itu ada video-video. Nah, supaya kita nggak penasaran, mungkin kita menayangkan satu video dulu nih ya, Pak Leo. Oh, boleh. Setuju, Bu. Saya setuju. Iya, tapi berhubung internet saya lemot, siapa ya? Coba Bu Ayu bisa dibantu nggak? Bu Rina ya? Apa Pak Lukas? Saya ya Bu, saya sebentar. Oke, kepada Ibu Rina kami persilahkan. Hai semua. Siapa nih yang udah gak sabar untuk sekolah tatap muka? Nah, kalian pasti tahu dong sekolah kita udah mau pembelajaran tatap muka nih. Tentunya kalian gak perlu ragu lagi nih, karena sekolah kita udah siapin sesuai dengan prokes pemerintah. Ayo kita belajar lagi di sekolah bareng teman-teman. Sudah Bu. Wow, itu TikTok ya Bu Lucy ya. Di-unmute dulu dong Bu Lucy, di-unmute. Iya, hostnya ini melarang untuk di-unmute gitu ya. Oke, baik, baru bisa di-unmute. Baik. Kurang lebih begitu, Mami Papi, orang tua siswa, wali siswa. Jadi murid-murid kita sebelum PTM ini dimulai, mereka sudah excited ya, Pak Leo, sudah Betul. sangat semangat sekali sampai membuat video ajakan kepada teman-temannya, adik kelasnya, kakak kelasnya untuk mengikuti PTM. Baik, setelah ini Satgas berapa dulu, Pak Leo? Satgas 2 dulu yang akan dipaparkan oleh Ibu Nina dan Pak Tribowo ya. Kita mulai aja ya Bu Kepada Lucy ya. Bu Nina dan Pak Tribowo kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Lucy dan Pak Leo. Kami akan memaparkan tentang pembelajaran tatap muka secara terbatas. Ada beberapa slide yang akan kami tampilkan, dan pertama akan disampaikan terlebih dahulu oleh Pak Tribowo. Pak Tribowo, dipersilakan. Terima kasih Ibu Nina. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang, selamat pagi, salam sehat selalu untuk Bapak Ibu wali siswa siswi SMA Tarakanita 2. Berkaitan dengan rencana pembelajaran tatap muka terbatas ke depan, PTM terbatas, SMA Tarakanita 2 sudah mempersiapkan berbagai hal, yang mana ini tentunya bermanfaat untuk kita semuanya, ya. Bermanfaat untuk kita semua, baik guru, karyawan maupun anak-anak yang nanti akan melakukan tatap muka terbatas. Oke, untuk jelas kita akan lihat slide yang pertama. Next. Nah, berkaitan dengan jadwal PTM, Bapak Ibu, bahwa PTM itu dilaksanakan 3 kali dalam 1 minggu. Senin itu khusus kelas 10, Rabu khusus kelas 11, dan Jumat khusus untuk kelas 12. Jadi di sini Bapak Ibu, untuk putra-putri Bapak Ibu yang sekarang posisinya ada di kelas 10, berarti dalam 1 minggu masuknya hanya 1 kali di hari Senin. Untuk yang mengikuti PTM. Untuk kelas 11 khusus hanya di hari Rabu, sementara kelas 12-nya ada di hari Jumat. Jadi seminggu hanya 1 kali. Nah, nanti teknisnya seperti apa, yang PTM, terus yang tidak PTM seperti apa, itu nanti akan dijelaskan oleh Satgas yang ke-1. Ya. Nanti bisa ditanyakan di Satgas 1. Berikutnya, berkaitan dengan ketentuan kondisi siswa untuk mengikuti PTM. Yang sudah kita dengar dari berbagai media, bahkan kita juga mungkin terlibat di sana-sini berkaitan dengan petugas, berkaitan dengan Satgas untuk memutus rantai COVID ya, mau itu di lingkungan gereja, di mungkin kantor Bapak Ibu juga ya. Nah,
kita tetap mengadopsi bahwa peraturan-peraturan yang ada, diantaranya adalah yang pertama suhu tubuh maksimal 37,3 derajat ya, itu masih diperkenankan untuk boleh mengikuti. Yang kedua, tidak ada indikasi gejala demam, batuk pilek, nyeri tenggorokan, sesak napas, sakit kepala, mual, muntah, diare, anosmia, dan ageusia. Nah, jadi nanti di sini berkaitan dengan poin yang kedua, seandainya memang putra-putri Bapak Ibu itu sudah merasa ada gejala di antara ini ya, mungkin tidak usah atau bisa untuk tidak PTM dulu ya, meskipun di awal sudah mendaftar PTM. Ya, jadi seandainya ada gejala-gejala ini, mungkin biar mengikuti online dulu, tapi tetap informasi harus sampai ke sekolah. Terus yang poin ketiga, bukan indikasi gejala sebagaimana dimaksud pada poin 2, siswa wajib diminta kembali ke rumah dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Nah, tadi di poin 2 saya terangkan seandainya memang dari pagi atau dari sore sudah ada indikasi di sini, alangkah lebih baik ya itu mengikuti pembelajaran secara online ya, daripada dipaksakan sampai sekolah kita cek suhunya, terus ada gejala-gejala ini, terus nanti kita pulangkan kan malah repot di sana sini. Poin yang keempat, siswa yang berhalangan hadir saat PTM wajib melaporkan ke kesiswaan, yaitu Ibu Sinta. Jadi berkaitan dengan poin kedua ini ya, saya tidak hadir meskipun sudah masuk dalam daftar mengikuti PTM, tetapi karena sesuatu hal maka diharapkan melaporkan langsung kepada kesiswaan ke Ibu Sinta. Nah, kenapa kok harus selalu lapor ya? Biar nanti seandainya ada sesuatu hal ke depan itu kita melihat ke belakangnya atau trackingnya itu lebih memudahkan tim atau petugas yang menangani berkaitan dengan pemutusan rantai COVID ini. Begitu Bapak Ibu, nanti untuk sesi tanya jawabnya ada waktu tersendiri atau mungkin bisa tuliskan melalui chat yang ada berkaitan dengan materi yang saya sampaikan ini. Untuk berikutnya, mungkin Ibu Nina akan melanjutkan berkaitan dengan materi dari Satgas 2 ini. Monggo Bu Nina. Iya, baik. Selamat pagi Ibu Bapak. Terima kasih Pak Tribowo untuk penyampaian 2 slide yang pertama. Saya akan melanjutkan untuk slide berikutnya Ibu Bapak. Ini syarat siswa mengikuti pembelajaran secara terbatas ya Bapak Ibu. Yang pertama, yang bisa mengikuti pembelajaran secara offline terbatas ini adalah siswa yang sudah mendapatkan persetujuan dari orang tua. Nah ini apabila itu Bapak Ibu sudah pernah diberikan formulir tentang apakah memperbolehkan putra-putrinya untuk mengikuti pembelajaran secara terbatas ini atau belum. Dan nanti kembali wali kelas akan membagikan kepada Bapak Ibu tentang pernyataan bahwa Bapak Ibu bersedia putra-putrinya melakukan pembelajaran di sekolah. Yang mengisi adalah Bapak Ibu yang bersedia untuk mengikuti pembelajaran di sekolah ini. Kemudian yang kedua, putra-putri telah melakukan vaksin, baik vaksin pertama maupun yang kedua. Perlu Bapak Ibu ketahui dan kami informasikan bahwa untuk semua guru dan karyawan di sekolah kita sudah melakukan vaksin. Kemudian berikutnya memakai masker sesuai prokes. Jadi selama berada di lingkungan sekolah atau pada waktu datang, semua wajib memakai masker. Tidak hanya siswa, tetapi kami, guru dan karyawan pun juga selama berada di lingkungan sekolah tidak boleh melepas masker. Kemudian membawa masker cadangan. Kenapa masker cadangan ini mesti dibawa? Karena masker itu kalau menurut aturan yang ada hanya bisa dipakai selama 4 jam. Sedangkan pembelajaran kita hanya 4 jam dan tadi kan kita melakukan perjalanan dari rumah sampai nanti pulang itu durasi keseluruhan tentu lebih dari 4 jam.
kami pun guru dan karyawan kalau berangkat dari rumah sudah memakai masker, sampai di sekolah masker itu kita lepas, kita ganti. Kemudian jadi selama kita ada di sekolah itu memakai masker yang baru. Kemudian nanti pada waktu mau pulang kita kami guru-guru dan karyawan mengganti masker kami kembali. Jadi kami juga guru dan karyawan juga membawa masker cadangan. Begitupun dengan putra-putri kita semua, kami harapkan Bapak Ibu untuk membekali dengan masker cadangan. Kemudian membawa hand sanitizer. Kenapa kami meminta membawa hand sanitizer? Begini Bapak Ibu, di sekolah itu di setiap tempat bisa dijumpai botol-botol hand sanitizer. Kami menyediakannya cukup. Tetapi kenapa tetap membawa? Karena nanti pada waktu di dalam kelas, mungkin anak-anak mau habis pegang apa, mungkin merasa bahwa oh ini harus dibersihkan. Daripada harus keluar atau ke depan kelas, alangkah lebih baiknya langsung mengambil yang punya sendiri. Begitu. Atau juga mungkin merasa bahwa saya nggak cocok dengan yang merek lain, saya biasa memakai ini. Jadi membawa sendiri hand sanitizer yang biasa dipakai. Tentu ada banyak merek ya Ibu Bapak yang biasa dipakai kita, bisa jadi, atau mungkin tangan saya cocoknya dengan memakai yang merek ini. Kalau pakai merek yang lain bisa jadi terasa kering atau gimana begitu. Kemudian berikutnya, siswa yang memiliki komorbid dihimbau menggunakan masker yang lebih safety. Contohnya KN95 atau sejenisnya. Jadi kalau misalnya anak-anak ada yang mempunyai komorbid misalnya, kalau sekarang ini kan tidak tertutup kemungkinan Ibu Bapak, anak-anak yang masih berusia muda pun ternyata mempunyai tensi yang tinggi. Nah itu kan termasuk salah satu komorbid. Itu dimohon untuk memakai masker yang lebih safety. Bukan hanya misalnya memakai satu yang kain atau memakai masker medis yang hanya satu begitu. Bisa boleh dengan yang menyebut merek KN95 atau dengan memakai masker double seperti yang dianjurkan oleh protokol kesehatan pada umumnya. Begitu. Selanjutnya, iya. Selanjutnya akan kami sampaikan aturan teknis saat PTM. Jadi pada saat siswa berangkat dari rumah sampai nanti pada saat siswa akan meninggalkan sekolah. Yang pertama, pastikan siswa berada dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke sekolah. Tadi di depan sudah disampaikan oleh Pak Tribowo, misalnya terasa badannya hangat atau misalnya tenggorokannya sakit, lebih baik tidak berangkat ke sekolah. Jadi tetap di rumah, dan kalau misalnya dirasa memang harus ke dokter, segera ke dokter. Kemudian siswa masuk sekolah melalui gerbang SMA. Gerbang SMA itu berada di alamat lengkapnya, alamat jelasnya adalah di Jalan Pluit Permedalan 1 nomor 10. Kalau yang di seberangnya Pluit Village itu gerbangnya TK, SD, dan SMP Ibu Bapak. Jadi kalau untuk SMA, mutar masuk ke perumahan, gerbang SMA menghadap ke gereja Kristen ke gereja itu Bapak Ibu. Begitu. Berikutnya, orang tua atau wali atau pengantar tidak boleh menunggu di dalam area sekolah. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mengantar dan menunggu, itu Bapak Ibu, maaf, kami mohon untuk mencari tempat di luar sekolah untuk menunggu. Tidak, meskipun halaman kami luas, meskipun kami juga ada tempat untuk duduk, tapi itu Bapak Ibu wali pengantar tidak diperkenankan berada di area sekolah. Kemudian ini teknisnya dari sejak siswa datang, jadi siswa melakukan cek suhu di gerbang SMA. Begitu siswa datang, kami akan melakukan pengecekan suhu di gerbang SMA. Nanti di sana akan ada 2 guru yang melakukan pengecekan ini adalah guru Bapak Ibu
Jadi ada 2 guru, yang satu melakukan pengecekan, yang satu untuk mencatat berapa suhu anak-anak. Begitu. Jadi nanti bisa terlacak apakah anak-anak boleh masuk atau tidak. Tadi kalau di atas sudah disampaikan ketentuan bahwa suhu 37,3 derajat Celcius itu adalah maksimal yang diizinkan untuk memasuki area sekolah. Berikutnya, siswa wajib mencuci tangan di wastafel depan aula atau depan meja piket. Jadi, sesudah putra-putri kita dicek suhunya, mereka langsung mencuci tangan di wastafel. Di sana sudah ada wastafel yang kita siapkan, juga sabun cuci tangan sudah ada di sana. Kemudian sesudah mencuci tangannya, sebelum masuk ke kelas, nanti siswa memakai hand sanitizer. Boleh yang dibawa sendiri dari rumah atau yang disiapkan oleh sekolah. Kalau yang disiapkan di sekolah itu ada di depan meja piket. Di sana ada sekaligus ada cek suhu lagi Bapak Ibu, cek suhu otomatis. Jadi begitu kita mengambil hand sanitizer-nya itu langsung tercek juga suhunya di sana. Jadi kalau misalnya memakai yang punya sekolah dan itu anak-anak tidak menyentuh Bapak Ibu, tidak menyentuh peralatan yang ada di sana. Jadi kalau misalnya memakai yang disiapkan oleh sekolah, cek suhunya pagi itu sudah 2 kali gitu. Kemudian siswa wajib memakai masker selama di lingkungan sekolah. Jadi begitu masuk ke area sekolah itu, siswa sudah dalam kondisi memakai maskernya sampai nanti pada saat pulang. Bukan berarti sesudah keluar dari area sekolah boleh lepas masker, bukan begitu Bapak Ibu, tapi selama di lingkungan sekolah wajib memakai masker. Berikutnya, siswa yang menggunakan transportasi umum wajib berganti baju seragam di sekolah sebelum memasuki kelas. Mungkin ada putra-putri Bapak Ibu yang nanti tidak diantar atau tidak memakai kendaraan sendiri, maka mereka, siswa-siswi kita ini, dari rumah memakai baju bebas Bapak Ibu, kemudian sampai di sekolah, sesudah dicek suhunya di gerbang, mereka langsung ke toilet. Toilet ada di dekat gerbang itu ada toilet, mereka langsung ganti baju di sana, baru kemudian melakukan protokol berikutnya. Nah, pada waktu mengganti baju pun, anak-anak juga bisa langsung mencuci tangannya. Karena di toilet juga disiapkan peralatan untuk cuci tangan, begitu. Kemudian, siswa sesudah mengikuti protokol tadi, sudah dicek suhunya, sudah cuci tangan, sudah memakai hand sanitizer, anak-anak masuk kelas. Siswa masuk kelas dan menempati kursi yang ada. Posisi tetap selama PTM. Jadi kalau putra-putri Bapak Ibu kelas 10 misalnya, pada waktu pertama masuk nanti duduk di kursi paling depan, paling ujung kanan misalnya, maka setiap kali masuk, anak tersebut berada di posisi itu, tidak berubah. Begitu. Kemudian, siswa wajib menggunakan alat tulis pribadi, pulpen, kemudian buku, dan peralatan yang lain, itu adalah milik pribadi. Tentunya juga termasuk peralatan makan dan minum Ibu Bapak, tidak boleh untuk saling meminjam atau berbagi dengan teman-temannya. Kemudian berikutnya, saat jam istirahat, siswa wajib keluar kelas dan tetap menjaga jarak dengan siswa lain. Nah, pada waktu istirahat Bapak Ibu, anak-anak di luar kelas, di depan kelas itu sudah disiapkan meja dan kursi untuk anak-anak duduk, atau kalau misalnya mereka mau makan, tempatnya sudah disiapkan. Dan tempat yang disiapkan itu, meja dan kursi itu, semuanya sudah diatur jaraknya. Dan selain itu, pada waktu anak-anak jam istirahat ini, selalu ada guru yang berada di dekat kelas. Termasuk juga pada waktu anak-anak datang, itu guru tidak hanya di gerbang dan di
meja piket, tetapi juga berada di depan kelas untuk membantu atau mengawasi anak-anak supaya tetap dalam posisi menjaga jarak. Berikutnya, siswa wajib membawa bekal makanan dan minuman dari rumah. Jadi Bu Bapak, tolong disiapkan kalau putra-putri mau berangkat untuk bekalnya, bekal makan dan minum. Karena nanti jam belajarnya 4 jam, dari rumah tentunya sudah makan pagi, kemudian disiapkan bekal untuk makan siangnya, dan juga minumnya yang cukup Ibu Bapak, karena kantin tutup. Berikutnya, saat jam pulang, siswa akan keluar ruang secara bertahap. Ya, dimulai dari ruang 1, ruang 2, ruang 3, dan seterusnya. Ini kami atur seperti ini supaya mereka, dengan tujuan supaya mereka tidak bergerombol Ibu Bapak. Sehingga semua aturan yang harus kita patuhi bisa kita laksanakan dengan baik. Begitu Ibu Bapak untuk aturan teknis saat PTM. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Nina dan Pak Tribowo atas pemaparannya dari Satgas 2 ya, Bapak Ibu, orang tua siswa. Baik, saya akan bacakan pertanyaan mengenai Satgas 2, mungkin Bu Nina dan Pak Tribowo atau teman-teman dari Satgas 2 bisa membantu menjawab. Pertanyaan dari Bapak atau Ibu nih ya, SH gitu. Maaf mau bertanya, apabila ada siswa atau guru yang mengalami gejala seperti poin 2, contohnya diare, apakah wajib tes antigen atau PCR dulu untuk mengikuti pembelajaran offline lagi? Monggo dijawab Bu Nina, Pak Tribowo. Oke, terima kasih Bu Lucy untuk sesi tanya jawab ini. Yang pertama, tadi pertanyaan dari Bapak SH ya Bu ya. SH itu siapa tadi ya? Ini berkaitan dengan siswa atau guru yang mengalami gejala di poin 2 tadi. Bapak Ibu, berkaitan dengan gejala yang poin 2 yang tadi sudah kami paparkan, memang pertama kali yang memahami bahwa yang bersangkutan sakit atau tidak sakit, ada indikasi itu atau tidak, itulah yang bersangkutan. Nah, terus yang bisa memastikan bahwa saya masih bisa atau tidak bisa itu juga yang bersangkutan. Nah, tentunya ini semua baik dari kita guru karyawan, baik dari anak-anak di bawah pantauan orang tua di rumah ya. Tentunya itu yang nanti akan mengambil tuntut tindakan selanjutnya. Apakah mau swab antigen atau mungkin ya berobat sesuai dengan kondisi yang dialami. Kalau misalnya diare berarti ya arahnya obatnya obat ke sana ya. Nah, seperti itu. Jadi saya rasa ini kembali ke kita masing-masing yang memang mengalami gejala-gejala di poin kedua itu. Mungkin seperti itu Bapak Ibu tadi yang bertanya. Ya, saya bisa nambahin sedikit Pak Tribowo. Monggo. Ya, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Seandainya anaknya di rumah itu sudah mengalami gejala seperti itu, jangan ke sekolah. Jadi meskipun dia hanya pilek, batuk atau apapun itu, lebih baik di rumah ya, jangan ke sekolah sama sekali ya. Karena memang kalau sakit itu benar-benar tidak boleh ke sekolah. Jadi yang tahu kondisi putra-putri adalah Bapak Ibu semua. Jangan sampai nanti di sekolah karena kita tidak tahu sakit apa dan lain sebagainya, nanti malah merepotkan semuanya, begitu ya. Takutnya kan ada virus atau apa. Karena ini memang dari dinas kemarin itu benar-benar protokol kesehatan yang sangat ketat, begitu ya. Jadi tidak usah berangkat ke sekolah. Itu saja, terima kasih. Baik, masih ada pertanyaan dari Bapak SH, kurang jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan?
Baik, kalau tidak ada kita lanjut ya. Dari Ibu Leni, maaf mau bertanya apakah masker yang dipakai wajib double atau hanya satu lapis? Oke. Monggo dijawab Pak Tribowo. Ya, untuk pertanyaan kedua berkaitan dengan penggunaan masker. Nah, memang masker Bapak Ibu sekarang sudah menjadi bagian dari yang dikatakan kita berbusana, masker sudah tidak ketinggalan lagi sekarang. Nah, untuk masalah mau 2, mau 3, memang intinya di sini kita dalam peraturan wajib menggunakan masker. Seandainya memang Bapak Ibu merasa harus menggunakan masker atau 3 lapis, monggo ya. Yang jelas masker yang kita gunakan seperti yang tadi dipaparkan ya, memang masker yang medis yang sekali pakai ya, nanti setelah sekian jam kita bisa buang, tidak digunakan secara full seharian juga seperti itu. Nah, untuk mau berapa lapis, saya rasa kembali lagi ke Bapak Ibu semuanya, kan ini safety dari kita masing-masing ya. Nah, kita menganjurkan 3 atau 2 atau 1, semuanya kembali ke Bapak Ibu. Yang jelas kita menggunakan masker yang sesuai dengan kriteria berkaitan dengan pemutusan virus ini. Mungkin seperti itu, Ibu Leni ya tadi yang bertanya ya. Menambahkan Pak Tribowo. Jadi, monggo. Ya, Ibu Bapak tentang pemakaian masker, alangkah lebih baiknya kalau kita mengikuti prokes yang ada bahwa kita wajib memakai masker double Ibu Bapak. Jadi kalau misalnya kita memakai yang dalam itu masker medis, di luarnya ditambahkan dengan masker yang kain. Terima kasih. Begitu Bu Lucy, lanjut. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Wenda. Bapak Ibu, apakah akan dilakukan swab antigen secara berkala untuk para guru dan juga murid karena gejala demam, anosmia dan lainnya tidak akan terdeteksi pada OTG? Terima kasih. Monggo. Saya coba menjawab lagi untuk Ibu atau Bapak Wenda ya. Berkaitan dengan dilakukan swab antigen secara berkala atau tidak untuk para murid dan guru. Nah, Bapak Ibu semuanya, bahwa intinya PTM ini dibuka itu yang diawali pertama adalah surat ya pernyataan bahwa anaknya diperbolehkan untuk PTM. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk sampai saat ini kita hampir rata-rata sudah melakukan vaksin 1 dan vaksin kedua. Ya, nah artinya dari sisi safety-nya mungkin kita cenderung lebih safety untuk kita PTM. Nah, seandainya ada sesuatu hal ya, kita berkala atau tidak berkala, nah tentunya ini nanti juga kembali ke kondisi kondisi realnya nanti seperti apa? Apakah yang bersangkutan memang ada indikasi ke sana atau tidak? Nah, baru nanti kita ambil langkah untuk kembali ke swab antigen atau tidak melakukan swab antigen itu. Jadi sekiranya memang kita tidak ada kendala yang tidak ada gejala yang mengarah ke situ, ya mungkin tidak perlu dilakukan. Nah, untuk berkala saya rasa nanti barangkali nanti dari pihak sekolah akan menambahkan berkaitan dengan hal tersebut, berkala atau tidaknya ya toh. Nah, nanti seperti apa mungkin nanti dari Pak Janer atau Ibu Sinta atau Ibu Rina nanti akan menambahkan berkaitan dengan pertanyaan Ibu Winda ini. Mungkin itu Bu Lucy. Bu Rina ada tambahan lagi barangkali? Iya. Cukup Pak, mungkin Bu. Pak, ya, Pak Tribowo, saya nambahin sedikit ya. Monggo. Ya, jadi begini Bapak Ibu semua,
kalau misalnya mau tes antigen mandiri secara berkala itu dipersilahkan, atau mau swab secara berkala dipersilahkan, tapi itu secara pribadi. Kenapa begitu? Karena ini PTM ini itu berlakunya kan sampai ini bulan Oktober, November. Jadi kira-kira bulan November itu nanti di akhir akan dievaluasi oleh pemerintah, oleh dinas. Jadi evaluasinya akan seperti apa, begitu ya? Apakah banyak terkendala karena apa ABCD, atau kemarin kalau di berita-berita Bapak Ibu ada hoax ya mengatakan bahwa 25 sekolah di DKI Jakarta itu ada klaster baru ya, klaster sekolah. Ternyata dari dinas mengatakan bahwa berdasarkan penelitian dari mereka itu ternyata hanya ada 3 klaster. Itu pun juga sebabnya apa itu disampaikan begitu ya. Maka tadi dikatakan bahwa seandainya di rumah itu sudah sakit, lebih baik tidak ke sekolah, mau bersin, mau apa, alergi ya, kalau lebih baik di rumah, karena ini benar-benar protokol yang ketat. Jadi kalau kita tahu, kalau orang OTG itu kan kita tidak bisa tahu orangnya seperti apa, tapi kita harus bisa mentaati, pakailah masker 2 lapis, seringlah cuci tangan, dan kemudian jangan terlalu banyak berinteraksi. Maka tadi dikatakan kalau istirahat nanti di situ saya dan Satgas 2 itu akan mengawasi putra-putri Bapak Ibu yang lagi makan di luar, begitu ya. Jadi memang benar-benar sangat ketat. Bahkan kemarin waktu AKM pun itu sangat kita perhatikan. Artinya kalau bergerombol dia berdiri ngobrol dengan temannya itu pun tidak kami perbolehkan. Kenapa? Karena ada tempat duduk yang sudah disediakan sesuai dengan jaraknya. Begitu saya kira. Terima kasih Pak Tribowo. Baik, kepada Ibu Wenda ya, tadi pertanyaannya. Baik, saya akan bacakan lagi, mungkin Bapak Ibu saya tidak bisa membacakan satu persatu ya, karena keterbatasan waktu. Mungkin saya akan rangkum saja seperti itu pertanyaannya Pak Tribowo, Bu Nina. Mungkin yang saya rangkum itu, apakah rekan-rekan guru tidak ada tes swab atau antigen untuk PTM ini? Lalu apakah murid-murid juga yang memiliki alergi? Baik. Kelewatan tadi. Iya, terima kasih Pak Tribowo. Jadi Bapak Ibu, jika ada saran, oh ya Bu Sinta. Ya, mau menjawab sekalian ya. Okay. Papi Mami tadi ada yang bertanya, ada di chat di situ ya, memakai transportasi umum, bagaimana tahu dan lain sebagainya. Beberapa waktu lalu kami sudah memberikan Google Form kepada Mami Papi ya, atau kepada anak-anak. Di situ semuanya sudah ada pertanyaannya ya Mami Papi. Misalnya salah satunya adalah bersedia membekali anak dengan face shield, bersedia menyiapkan bekal sekolah, makanan, minuman ya, kemudian mencuci tangan dengan deterjen langsung setelah pulang sekolah, kemudian menyediakan transportasi pribadi untuk mengantar dan menjemput. Jadi semuanya sudah lengkap di Google Form itu. Jadi sudah kami tanyakan berkali-kali begitu ya, dan kami sudah menginformasikan ini kepada anak, sudah mungkin setiap pagi kami menginformasikan ini, karena memang harus benar-benar anak yang sehat begitu ya, yang ke sekolah ini. Kita saling menjaga, jangan sampai hanya gara-gara bersin atau apapun itu, batuk, kita menyebarkan virus gitu ya. Jadi semuanya sudah kami sampaikan ya, itu saja Bu Lucy tambahannya. Baik, terima kasih Bu Sinta, Pak Tribowo. Saya rasa itu sudah sangat menjawab ya Bapak Ibu orang tua. Lalu ada Bu Lilianti nih, raise hand. Silahkan Bu Lilianti, mau bertanya atau menanggapi, memberi saran. Belum bisa unmute ya, masih. Oh ya, sudah. Silakan. Mute Ibu. Selamat pagi. Saya mau, ya yang tadi pertanyaan saya sebenarnya sudah disebutkan juga. Jadi memang anak saya kan alergi aja, dan dia memang suka bersin dan kayak seperti flu, tapi nggak
kalau udah beraktivitas dia akan hilang artinya, dia nggak akan bisa mengikuti kelas PTM ini selamanya ya. Oke, Iya. jadi harus butuh excuse. Iya, Mama, Oke. Mami, ya langsung bisa saya jawab ya, Mami Lilianti ya. Iya, silakan Ibu. Heeh, Iya, betul. Mami, jadi mungkin gini dulu Mami, sebelum anaknya PTM mungkin bisa dibawa ke dokter, artinya dokter itu memastikan bahwa ini adalah hanya alergi biasa dan ini tidak akan menimbulkan apa namanya efek-efek lain gitu ya, karena kami takutnya seandainya nanti menurut Mami itu alergi biasa, tapi kami takutnya itu nanti gejala pilek atau batuk begitu ya. Jadi kami menyarankan mungkin ada surat keterangan lengkap benar-benar dari dokternya, begitu ya Mami Gunawan, biar kami juga merasa aman begitu, begitu Mami. Iya. Nah ini anaknya juga ikut denger, dianya kepengen Iya. sekolah tapi Iya, mana Laura, nggak iya, bisa terima kayak gitu. kasih. Ya, semangat Mami ya. Semua anak memang Iya. pengen sekolah ya. Iya, oke. Oke, berarti saya sementara harus cari surat keterangan dokter dulu ya. Iya, tapi Oke, benar-benar lengkap ya Mami. Memang ini bukan gejala pilek, batuk dan lain sebagainya ya Mami ya. Memang ini alergi begitu. Tapi akan lebih baik kalau saya sih ya Mami, mendingan anak saya di rumah dulu, nggak usah ikut PTM. Kalau saya begitu Mami, begitu. Iya, oke, baik. Iya deh. Iya. Terima kasih. Iya Mami. Oke, baik. Terima kasih tanggapannya, Bu. Baik, terima kasih ibu-ibu Lucy, ya. Bu Lucy, Ya, mungkin Bu Rina. sedikit menambahkan, Mami nggak perlu khawatir. Ini kan kami memang sedang di tahap yang pertama ya, Mami. Jadi nanti akan ada evaluasi pelaksanaannya 2 bulan kemudian. Karena memang kami memang harus mengikuti protokol dari pemerintah, memang aturannya seperti itu. Termasuk tadi sepertinya yang tentang kendaraan umum itu tadi belum terjawab, belum puas nih ya. Ada yang bertanya belum puas. Papi, Mami, seperti tadi disampaikan oleh Ibu Sinta, bahwa memang diharapkan anak-anak kita itu berangkat kalau tidak diantar jemput, itu memang membawa kendaraan sendiri karena memang sudah SMA. Nah, kalau dengan terpaksanya, biasanya anak kami itu jarang sih ya Papi, Mami yang mereka naik kereta dan yang lain-lainnya. Nah, jadi kalaupun memang misalnya harus naik Grab dan yang lain-lainnya seperti itu, transportasi yang seperti itu, usahakan memang menggunakan baju bebas dulu karena guru-guru kami, Papi Mami, peraturan kami memang kalau kami dari luar itu memang kami masih pakai baju bebas dan berganti di sekolah. Jadi kalau Bu Sinta ini dari Bekasi itu naik kereta, dia masih pakai baju bebas dan baru berganti di sekolah. Begitu peraturannya Mami Papi. Jadi kalau nanti Mami Papi tanya, gimana bisa tahu anak-anak kita naik kendaraan umum atau tidak? Kan begitu memasuki gerbang Papi Mami, nanti kan sudah ada petugas kami ya. Jadi apa namanya bisa diketahui di sana dan kami nanti memang akan kembali mengecek kembali mengenai anak-anak kami. Benar sekali yang disampaikan oleh beberapa tadi papi atau mami, intinya papi mami tidak perlu dipaksakan dulu untuk bisa hadir di PTM untuk yang bulan ini, begitu ya papi mami, karena ini memang sedang pembiasaan baru begitu ya. Jadi kalau nanti ada kendala-kendala, masih ada kendala-kendala, silahkan kemudian dipikirkan kembali. Tapi tidak perlu khawatir Papi Mami, dari dinas sendiri pun sampaikan seperti tadi Bu Sinta sampaikan, tidak benar ada klaster dari sekolah begitu ya Papi Mami, karena memang secara ketat itu peraturannya. Jadi kalau memang nanti segera ditemukan, sekolah akan menutup kembali PTM-nya seperti itu sampai kondisi memungkinkan begitu ya Papi Mami. Jadi tadi kalau memang pertanyaan tentang swab dan yang lain-lainnya, memang tidak ada peraturan ketetapan dari dinas wajib swab dulu atau seperti apa. Yang penting memang sehat. Kita pasti tahu ya Papi Mami, kondisi kita lagi pusing, lagi apa kayak gitu. Jadi tidak boleh dipaksakan dan itu sudah sangat disosialisasikan kepada putra-putri kita.
Nah, hari ini memang dikumpulkan semua supaya semua tahu, karena pada akhirnya nanti pemerintah akan menambah kuotanya begitu ya Bapak Ibu. Jadi akan memperlebar kesempatan untuk bisa masuk. Begitu Bapak Ibu, semoga bisa menjawab kekhawatiran ataupun pertanyaan-pertanyaan yang ada. Benar, nanti masukan-masukannya kami akan tampung dan kami akan sampaikan kembali. Terima kasih, begitu Bu Lucy. Baik, Bu Rina, ya sudah cukup, lebih dari cukup menurut saya ya, Pak Leo, jawaban-jawaban Bapak Ibu guru ya. Kalau masih merasa ada yang kurang puas ataupun masih ada yang mengganjal, mungkin dengan waktu yang berjalan nanti kita akan terus berproses. Seperti itu ya, Pak Leo? Iya, betul Bu Lucy. Iya, saya juga sekarang pusing-pusing nih, Pak. Itu belum ngopi. Iya, karena bukan gejala flu atau apa, belum sarapan begitu ya, Pak Leo. Iya, pusing dan agak-agak keroncongan seperti itu ya. Jadi memang waspada itu perlu, tapi tidak perlu berlebihan. Baik, saya kira itu dulu ya, Pak Leo, untuk Satgas 2, karena melihat waktu sudah pukul 10.30. Sebelum lanjut ke acara selanjutnya, kita ada satu video nih Pak Leo, supaya Papi Mami di sini tahu gambaran PTM kita di sekolah kita. Kepada Pak Handri, kami persilahkan. Saya izin share screen ya.
Pelajaran hari ini anak-anak silakan open cam dulu yuk. Dari 43 partisipan cuma 3 nih yang on cam ya. Cuma kita itu namanya Natasha Ketri, yang lain silakan open cam. Bonifacius, Darren, Joanna, Justin, Renaldi, Indriana, ayo open cam. Ya, saya ingin melihat wajah ganteng dan cantik kalian. Owen, Sam Owen, Ferdi, Filia, Darren, Vincent, Darius, Eva, Christian, Felix, Tommy, April, yuk jangan join lupa open cam ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi ya. Saya share PPT-nya dulu. Ada yang masih ingat anak-anak minggu lalu kita membahas apa? Lupa semua seperti saya. PPT-nya sudah muncul belum nak? Mantap. Oke, ada yang ingat atau lupa semua? Nggak membekas berarti saya ngajarnya ya. Ada yang ingat? Siapa yang ingat?
Baik, terima Wow, kasih Pak Henry. Bagus sekali ya Pak Leo videonya. Bagus banget, itu lengkap banget loh, lengkap banget. Saya rasa para Bapak Ibu sekalian secara pandangannya kira-kira sudah bisa lah ya. Oh, kira-kira begini nih, jalan-jalan secara teknisnya begini. Saya rasa sih sudah jelas banget sih Bu. Iya, itu saja mungkin gambaran dari Satgas 2 ya Pak Leo. Iya betul. Kita lanjut, mengingat pukul 10.43 saya harap Satgas 1 ini tidak memakan waktu yang lama ya Pak Leo. Ya, tapi ini yang paling menurut saya sih harus benar-benar diperhatikan ini Bu ya. Iya. Kalau tadi kan kita bicara tentang kesehatan dan keamanan dan kebersihan ya. Nah kalau ini tentang jadwal belajarnya bagaimana, terus hybrid atau tidak hybrid. Nah ini urusannya Satgas 1 nih, yang bisa lebih menjelaskan ini Satgas 1 ini. Baik, siapa Pak Leo perwakilannya? Siapa ya? Belum ada info ke saya nih yang Satgas 1 siapa? Oh, Pak Sulis. Baik, ya nongol sendiri Pak Leo. Ya peka berarti ya. Kode aja Bu. Tuhan. Dan Bu Ayu. Baik, kepada Pak Sulis dan Bu Ayu kami persilahkan. Terima kasih Bu Lucy dan Pak Leo. Nanti saya dibantu Bu Ayu. Yang terhormat Ibu Rina selaku kepala sekolah, Bapak Ibu guru, karyawan yang ada di sini, serta orang tua siswa yang terhormat, kami terima kasih sudah hadir untuk sosialisasi PTM terbatas. Nah, saya dibantu oleh Pak Janda juga sebagai Wakakur, saya sebagai koordinator ini yang di bagian pembelajaran. Mohon izin nanti kalau jika ada yang hal tidak kurang jelas, mohon ditanyakan di luar chat room juga boleh atau resen nanti. Tolong dibantu Bu Ayu. Untuk PPT-nya. Siap Pak Sulis. Oke. Bapak Ibu, mengawali presentasi saya, sekolah berani mengadakan tatap muka terbatas ini tentunya berdasarkan hasil pemantauan dari dinas. Tidak hanya kita langsung jalankan enggak, dan kita juga menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan SKP 4 Menteri, kemudian diturunkan ke Dinas DKI Jakarta, ya kan? Nah, ini yang kita lakukan berdasarkan itu. Dua, bahwa mereka yang sudah mendaftar dan diberikan izin oleh orang tua. Kemudian jadwal pembelajaran dalam 1 minggu itu tadi dikatakan mereka shifting 1 kali. Ini 1 kali dalam 1 minggu, setiap kelasnya, setiap angkatannya, kelas 10 1 tadi jadwalnya Senin, Rabu dan Jumat. Itu waktunya 2 jam.
Kemudian masa kebiasaan baru setelah masa transisi selesai, apabila daerah tetap dikategorikan sebagai daerah PPKM, mohon maaf ini ada chatnya sangat kelihatan, maka satuan pendidikan masuk dalam kebiasaan baru. Jadi kalau kita nanti di levelnya Jakarta sudah melalui level yang ke bawah, 1 atau 2, mungkin sekolah diizinkan masuk kebiasaan baru, itu pun dengan aturan-aturan yang sangat ketat. Itu. Lanjut Bu Ayu. Nah, proses KBM itu mengalami perubahan yang dikatakan dengan sistem blended learning. Artinya, nah, sekolah mengadakan tatap muka, sebagian siswa di sekolah, kegiatan belajar secara tatap muka dalam kelas dengan pemenuhan COVID-19. Artinya, di setiap kelasnya nanti cuma 15, jadi 50% dari kapasitas yang ada. Nah, maksimal 15, itu pun pakai jarak, diatur, ya kan? Nggak lebih dari situ. Kalau kurang boleh, kalau lebih jangan. Itu. Kemudian, bagaimana yang separuhnya Pak? Separuhnya tetap di rumah, dengan daring. Nah, dengan daring. Jadi misalkan di sekolah separuh, di rumah separuh, nah berbarengan. Materinya pun sama, ya kan? Yang di sekolah dan di rumah sama. Ya kan, setengah online, setengah yang tatap muka. Ini namanya blended learning. Kemudian evaluasinya tetap sama juga, pembelajaran sama, ya kan. Kemudian evaluasinya, nilainya juga sama, nggak ada perbedaannya. Hanya bedanya satu di sekolah, satunya di rumah, karena kondisinya masih seperti ini, karena diperbolehkan hanya 50%. Itu. Jadi seperti ini kondisinya. Misalkan ini yang di sekolah, Bapak Ibu menerangkan pakai papan tulis, dibuat kamera, zoom. Nah, di rumah juga bisa melihat penerangan guru itu dengan menggunakan kamera. Ini sekolah langsung dengan gurunya sendiri. Ini sudah kami coba di sekolah, beberapa guru, sebagian besar guru sudah mencoba. Ya. Memang banyak kendala, tapi tetap kita akan usahakan perbaiki, terutama di dalam komunikasinya, soundnya, audionya yang memang benar di situ. Lalu gambarnya semua bisa lancar semuanya. Lanjut Bu Ayu. Nah, tadi dikatakan ketentuan mukanya terbatas, jadi 1 minggu sekali, itu pun dari jam, nanti jadwalnya Bu Ayu jam 8 sampai jam 12-an, setelah itu nanti jam 11-an. Itu untuk setiap kelasnya, di Rebu, Kamis, Senin, Rebu, dan Jumat. Itu maksimal bisa jelaskan, setiap kelasnya maksimal 15, nggak boleh lebih, kurang boleh. Diatur jaraknya 1,5 meter antar meja. Kemudian untuk penilaian sama juga, tidak boleh ada diskusi kelompok, ya kan, tetap belajar mandiri masing-masing. Guru pun tidak boleh mendekat. Guru menerangkan juga pakai masker double, pakai face shield itu juga, ya kan, diharapkan seperti itu, ya. Kemarin usulan gurunya pakai kaos tangan, nanti belah kayak mau operasi, itu kan nggak bisa juga. Tapi yang penting tidak saling bersentuhan, ya. Benda-benda yang kita pegang sudah dibersihkan dengan disinfektan, ya kan. Kemudian sekali lagi untuk tugas-tugas, ya kan, nanti diberikan di Google Classroom dan pelayanan seperti itu. Ya, materi itu yang diajarkan, yang kira-kiranya yang istilahnya yang esensial, yang pokok, istilahnya nanti siswa di rumah dan sekolah itu bisa paham. Artinya semua siswa dilayani dengan baik, tidak ada yang dibeda-bedakan. Lanjut Bu Ayu. Ya, silakan Bu Ayu, ini tentang jadwalnya. Mandian. Baik, terima kasih Pak Sulis. Selamat siang Suster, Bapak, Ibu, orang tua, dan wali murid kelas 10 sampai kelas 12. Jadi saya melanjutkan dari Pak Sulis. Ini kemarin beberapa waktu lalu kan kita pernah mengirimkan link Google Form begitu ya, Bapak Ibu, untuk kepastian apakah anak-anak Bapak Ibu diizinkan untuk PTM ataupun tetap memilih untuk online dari rumah. Nah, berdasarkan hasil tersebut, kita bisa melihat di kolom sebelah kanan, dari kelas 10, 11, dan 12, yang mengikuti PTM dan juga
PJJ ini terlihat jumlahnya masing-masing. Jadi sekarang kita bukan lagi menggunakan kelas seperti 10 MIPA 1, 10 IPS 2, 11 MIPA 2, begitu tidak, tapi kita sepakati kita akan menggunakan istilah ruang, begitu. Jadi ruang 1 MIPA, ruang 2 MIPA, ruang 1 MIPA untuk kelas 12 dan sebagainya. Nah, kenapa seperti itu? Karena ketika kita melihat hasil yang terkumpul dari Google Form, ada kelas yang memilih PTM itu jumlahnya lebih dari 15, sedangkan dari pemerintah, dari dinas itu menganjurkan dan hanya membolehkan kita maksimal dalam satu kelas itu terdiri dari 15 siswa saja. Makanya khusus nanti seperti di kelas 11 MIPA, 12 MIPA, dan juga 12 IPS, ini akan kita bagi anaknya supaya kapasitas ruangan yang ada di sekolah sesuai dengan standar yang ada, yaitu cuma maksimal 15. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat keterangan di sebelah kiri, begitu, untuk part seperti yang ini ada 25 siswa di kelas 11 untuk ruang 1 MIPA, kemudian ada 16 di ruang 2 MIPA. Ini akan kita bagi mereka nanti menjadi 3 ruangan. Jadi di kelas 11 ini berbeda sendiri ya Bapak Ibu, dari kelas 10 dan 12 karena jumlahnya banyak yang antusias untuk masuk ke sekolah, makanya nanti kelas 11 ada 3 ruang untuk MIPA dengan jumlah sudah kita atur. Nanti ini pun mix ya Bapak Ibu, artinya yang kemarin mungkin ada di 11 MIPA 1, 11 MIPA 2, nah nanti akan bisa bertemu dengan temannya di lintas kelas karena memang kita atur supaya tetap sesuai standar, ada maksimal 15. Secara gambarannya seperti itu untuk pengaturan jumlah siswanya. Kemudian berikutnya adalah tentang jadwal, begitu ya Bapak Ibu. Kemarin sudah kami sampaikan ke anak-anak dan anak-anak cukup mengerti dengan jadwal ini. Jadi besok ketika PTM itu akan dimulai, kita akan memiliki jadwal khusus selama kita PTM, terutama untuk hari Senin, Rabu, dan juga Jumat, karena memang ada perbedaan begitu ya Bapak Ibu yang ada di rumah dan juga yang ada di sekolah. Nah, contohnya seperti saya jelaskan salah satu mungkin ya untuk yang hari Senin untuk kelas 10 begitu. Nah, untuk kelas 10 yang PTM ini nanti jadwalnya akan dibuat sangat singkat, artinya tidak seperti saat kita sekarang begitu ya Bapak Ibu, kan sekarang kita biasanya belajar PJJ dari jam 8 sampai jam 2 begitu ya, tapi besok ketika PTM maksimal hanya selesai sampai jam 12 begitu, jam 11.30 jam 12, karena memang dibatasi kita hanya boleh berada di sekolah ya maksimal 3 jam begitulah dari kita mulai pembelajaran. Nah, nanti kita akan mempunyai istilah kelas hybrid dan juga non hybrid. Nah, apa itu begitu ya? Jadi kelas hybrid ini adalah kelas di mana kelas itu akan dipasangi beberapa kamera seperti yang tadi Bapak Ibu lihat dan sudah dijelaskan oleh Pak Suli sebelumnya seperti gambaran foto yang ada di slide sebelumnya. Jadi kelas hybrid ini adalah kelas yang nantinya akan diisi oleh siswa yang ada di sekolah dan juga yang ada di rumah. Nah, untuk SMA Tarakanita 2 kita mempunyai 2 kelas hibrid begitu ya Bapak Ibu, karena memang tidak bisa semua kelas kita gunakan kelas hibrid karena keterbatasan harus ada kamera di sisi sana sini begitu. Jadi kita putuskan hanya ada 2 kelas hibrid, kemudian sisanya adalah kelas non hibrid. Jadi katakanlah kelas 10 ini nanti ada 4 kelas begitu ya Bapak Ibu, karena ada 2 IPA dan juga 2 IPS. Nah, nanti di setiap ruang 1, baik itu ruang 1 IPA maupun ruang 1 IPS, itu akan digunakan sebagai kelas hibrid. Nah, untuk jadwalnya ini sama sebenarnya Bapak Ibu, jadi seperti kita saat ini sudah melakukan, jadi sebelum kita mulai pembelajaran akan ada doa bersama, tapi khusus nanti ketika anak-anak mendapatkan jadwal PTM, baik kelas 10, 11, 12, Senin, Rabu, dan Jumat. Nah, nanti doa bersamanya ini akan dipandu oleh Bapak Ibu guru yang ada di sekolah melalui speaker Zoom yang sudah memang terkoneksi
dari laptop Bapak Ibu. Jadi artinya kita doa pagi masih bersama-sama dengan yang ada di rumah dengan tersambung Zoom sekolah. Nanti yang di sekolah anak-anaknya akan dibantu oleh Bapak Ibu guru yang mengajar di sana. Kemudian nanti jam 8.15 pembelajaran jam pertama akan dimulai. Artinya begini Bapak Ibu, kalau jam 8 sudah mulai doa bersama ya maksimal lah setengah 8 anak-anak sudah bisa sampai di sekolah, karena proses untuk masuk ke sekolah kan juga cukup panjang ya Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan oleh Satgas 2 harus cek suhu, cuci tangan dan sebagainya supaya menghindari penumpukan anak gitu ya. Jadi yang penting nanti jam 8 kita sudah mulai pembelajaran, itu diawali dengan doa, kemudian 8.15 mulai jam pertama. Nah, untuk yang di kelas hybrid ini ya, saya ambil contoh untuk Pak Buyung. Kebetulan hari pertama besok di kelas 10 Pak Buyung akan mengajar di kelas hybrid. Nah, kelas hybrid ini kan berarti Pak Buyung akan mengajar anak-anak yang ada di sekolah dan juga yang ada di rumah, khususnya untuk yang anak-anak masuk di ruang 1 IPA. Begitu ya, MIPA 1 gitu katakanlah. Nah, nanti Pak Buyung akan mengajar mereka. Kemudian Bu Eva, karena kebetulan dapatnya di ruang non-hibrid jadwalnya, nah Bu Eva ini hanya akan mengajar anak-anak yang ada di sekolah saja. Jadi yang di sekolah katakanlah ruang 2 IPA tadi, oh yang disetujui PTM ada 11 anak. Berarti Bu Eva hanya akan mengajar 11 anak yang ada di sekolah. Lalu sisanya yang ruang 2 yang tidak memilih PTM, atau ada anak yang memang PJJ, mereka belajar di mana begitu ya? Mereka akan ikut kelas matematika Pak Buyung. Begitu. Jadi mereka yang ada di rumah, baik nanti jadwal jam pertama ataupun jam kedua katakanlah begitu ya Bapak Ibu, mereka yang dapatnya di kelas non-hibrid, mereka akan ikut jadwalnya sesuai yang di kelas hibrid, yang non-hibrid akan mengikuti jadwal yang di kelas hibrid gitu. Jadi yang benar-benar anak-anak nanti dapat di ruang 2, itu nanti Bu Eva dan juga Pak Buyung ini, beliau hanya akan mengajar anak-anak di situ sejumlah yang masuk PTM. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti yang hibrid ini jumlah anaknya akan cukup banyak, artinya akan mengajar kelas ruang 1 full, baik yang PTM maupun tidak PTM, dan juga kelas yang non-hibrid atau yang ada di rumah, begitu, ruang 2 yang ada di rumah, dia akan mengikuti kelas yang di hibrid. Begitu. Kemudian untuk selesai jam pembelajaran nanti, itu juga akan ditutup dengan doa. Nah, doa yang ada di kelas PTM ini akan diatur oleh guru masing-masing, begitu. Kemudian untuk urutan pulang juga sudah kami atur sesuai dengan kelas yang paling dekat dengan ruang guru, begitu ya. Dari ruang 1 itu nanti adalah ruang ekonomi Pak Triadi itu ya, kalau mungkin Bapak Ibu ada yang alumni Tarakanita mungkin masih ingat beberapa ruangan-ruangan yang ada di sana, nanti akan kita berikan urutan dan diatur oleh tim Satgas dari masing-masing guru nanti yang sudah ditugasi. Begitu. Nah, ini untuk jam istirahat kita sediakan waktu istirahat 30 menit. Karena ya takutnya anak-anak jenuh dan terlalu lama di dalam ruangan tertutup, karena ruangan kita kan ber-AC ya, begitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti akan ada istirahat 30 menit dengan jendela dan pintu akan dibuka begitu ya, supaya sirkulasi udaranya juga ada, supaya nanti jam kedua juga bisa lebih fresh. Begitu. Kemudian untuk kelas lain gitu ya, kalau hari Senin kelas 10 itu PTM, berarti kelas 11 dan 12 jadwalnya biasa, artinya mereka ada di rumah. Nah, yang ada di sekolah, kebetulan kelas 10 di hari Senin ini, mereka akan selesai pembelajaran jam 11.10 ini Bapak Ibu. Jadi setelah itu tidak ada lagi jam pembelajaran online. Jadi pembelajaran selesai jam, ya katakanlah setengah 12 begitulah. Setengah 12 selesai, mereka tidak ada lagi pembelajaran. Tapi untuk anak-anak kelas 11 dan 12 yang ada di rumah, mereka tetap pembelajaran online sampai jam 2. Begitu pula nanti kalau dapatnya di jadwal Rabu, berarti kelas 11 yang masuk, mereka akan masuk sampai jam 12.30
30 katakanlah begitu sampai setengah 1. Nah, itu setelah setengah 1 tidak ada lagi pembelajaran, jadi anak-anak bisa ya melakukan pekerjaan lain, mungkin menyelesaikan pekerjaan yang belum, tapi untuk kelas 10 dan kelas 12 mereka tetap belajar di rumah sampai jam 2 karena tetap pembelajarannya online, dan makanya nanti akan ada jadwal khusus begitu Bapak Ibu yang akan membedakan antara yang dapat jadwal PTM, artinya kelas angkatan tersebut kelas 11 dapat jadwal PTM, dan yang tidak dapat jadwal hari Rabu PTM, katakanlah kelas 10 dan kelas 12. Begitu. Kemudian ini memang ada sedikit perbedaan jam untuk durasi pembelajaran di sekolah ya Bapak Ibu, karena memang tadi melihat isian link Google Form yang ada, kelas 11 itu lebih banyak yang pengen cepat-cepat sekolah, makanya durasinya kita buat setiap mata pelajaran untuk kelas 11 hanya 1 jam. Jadi setiap pelajaran 1 jam, 1 jam, 1 jam, tapi untuk kelas 10 dan kelas 12 setiap mata pelajarannya 1,5 jam. Jadi semuanya di sekolah mendapatkan pembelajaran selama 3 jam. Intinya begitu. Ini untuk jadwal, semoga tidak membuat bingung ya Bapak Ibu, karena kemarin kami sudah sosialisasikan ke anak dan anak sudah cukup mengerti untuk jadwal ini. Kemudian ini bagian terakhir begitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti sebelum adanya PTM, kami akan meminta Bapak Ibu untuk membuat surat pernyataan, nanti akan dikirimkan oleh wali kelas ke grup orang tua masing-masing supaya bisa membuat istilahnya surat pernyataan tertulis begitu dengan ditandatangani di atas materai 10.000 kalau memang Bapak Ibu betul-betul mengizinkan anak-anaknya untuk mengikuti PTM yang ada di sekolah. Nanti formatnya sudah kami buatkan, Bapak Ibu tinggal mengisinya dan nanti akan dikirim balik ke kami melalui wali kelas ataupun nanti mungkin ada Google Form. Mungkin itu saja mungkin ya Pak Sulis dari kita tim Satgas 1. Kami kembalikan lagi ke MC Bu Lucy dan juga Pak Leo, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ayu, Pak Sulis atas pemaparannya di Satgas 1 ya Pak Leo. Iya Bu. Satgas 1 ini mengenai teknis pembelajaran tatap muka terbatas ya anak-anak selama 1 hari ya Bapak Ibu, Khususnya orang tua siswa 1 hari saja selama seminggu. Jadwal pembelajaran ya. Iya, baik. Sudah ada beberapa pertanyaan, mungkin saya akan rangkum ya Pak Sulis dan Bu Ayu. Pertanyaannya itu bagaimana dengan seragam siswa hari Senin, hari Rabu, hari Jumat? Lalu jadwalnya sama tidak yang masuk dengan yang online? Karena online itu kan pulangnya 1:30 gitu. Selesai belajarnya ya. Selesai belajarnya 1:30, sedangkan yang masuk itu yang PTM itu sampai jam 11 tadi. Nah, itu sama atau tidak? Lalu ada apa lagi nih Pak Leo? Yang PTM perlu bawa laptop atau tidak? Karena kan tugasnya lewat Google Classroom gitu. Oke, itu saja mungkin. Silahkan Bu Ayu dan Pak Sulis menjawab. Terima kasih. Mungkin terdengar ya suara saya ya, Bu Ayu, Bu Lucy. Untuk menjawab tadi bahwa tadi saya akan jelaskan bahwa perlakuan siswa baik di rumah maupun di sekolah sama. Materinya sama juga. Kemudian pertanyaan tadi, apakah boleh bawa laptop? Boleh. Karena sekarang ini Bapak Ibu, materi-materi kita yang tidak dibawa paket pakai e-modul itu di laptop anak-anak sendiri. Ya, itu. Kalau memang tidak keberatan bawa aja nggak masalah, ya kan. Kemudian tugas tidak harus jam itu juga dikumpulkan, ya kan. Tugas itu misalkan nanti di rumah dikerjakan, baru kumpulkan waktu di rumah dikerjakan di rumah. Jadi di sekolah itu kita memateri dulu, kita menyampaikan materi, kemudian diskusi tanya jawab, ya kan. Itu ya, sehingga tidak langsung hari ini kerjakan langsung selesai enggak. Kemudian yang PTM dan yang online di rumah, waktu itu PTM
kelasnya sama, tetap tadi jelas Bu Ayu, selesainya sesuai jam pelajaran yang ada. Kalau kelas 10 dan kelas 12 itu kan sekitar jam setengah 12. Jadi satu hari itu kita maksimal 2 mata pelajaran, kecuali kelas 11 karena mereka ada 3 ruangan. Jadi 2 mapel itu yang ada. Sama, selesainya juga yang di rumah ya sama dengan yang di sekolah. Itu. Seperti itu. Kemudian tadi apalagi untuk seragam. Nah, seragam mengikuti seragam yang ada. Misalkan yang kelas 10 nih ya, banyakkan yang kelas 10. Itu seragamnya belum ada, ya sementara untuk Senin besok, misalkan aja sudah dimulai, ya pakai yang ada dulu. Ya, yang penting jangan celana pendek atau sandal jepit, yang penting sepatu. Masih bebas. Kemudian yang kelas 11 dan 12 masih udah seragamnya nggak muat lagi. Udah kekecilan. Nah, nanti bisa ya sementara pakai yang ada dulu, ya nanti kalau memang udah ya kalau perlu ya beli atau istilahnya cari yang istilahnya masih muat dulu. Seragam seperti itu. Sekali lagi perlakuan dari yang online dan yang PTM tetap sama. Seperti itu. Untuk Bu Ayu menambahkan, ada yang keluar dari saya silakan. Sudah cukup sepertinya Pak Sulis. Jadi mungkin sedikit ya Bapak Ibu. Jadi memang penggunaan handphone dan juga laptop kami perbolehkan selama PTM di sekolah karena memang sekarang semuanya dunia digital begitu ya Bapak Ibu. Jadi apapun bahkan e-book kita yang dari Tarakanita kan juga bentuknya file PDF. Nanti nggak mungkin kalau anak-anak kita larang tidak boleh membawa laptop ataupun handphone ke sekolah begitu ya. Padahal sumber belajar mereka ada di sana dan kita juga memang sudah mulai untuk belajar dari YouTube, dari video pembelajaran dan sebagainya itu akan nanti membantu anak-anak. Jadi silakan saja Bapak Ibu kalau nanti memang anak-anak mau dibawakan laptop untuk membantu mereka belajar begitu. Tidak ada aturan lagi di sekolah, artinya memang dulu kan memang ya sebelum kita ada PPKM begini, sekolah offline biasa, handphone dikumpulkan begitu ya karena memang untuk mengurangi anak-anak nanti kalau belajar bermain handphone begitu ya. Tapi untuk saat ini justru handphone ini jadi hal yang penting begitu Bapak Ibu. Jadi nanti silahkan kalau memang mau dibawakan, yang penting jadi tanggung jawab masing-masing anak begitu kan, karena membawa barang yang cukup berharga ya kalau sekolah, walaupun memang secara keamanan pasti akan kami bantu untuk menjaga begitu, tapi tetaplah namanya barang pribadi ya, sebisa mungkin tetap menjadi tanggung jawab pribadi. Itu saja mungkin yang bisa saya tambahkan Pak Sulis. Baik, terima kasih Bu Ayu. Bu Ayu. Silakan Bu Lucy dan Pak Leo. Iya, terima kasih Bu Ayu dan Pak Sulis atas pemaparan jawabannya ya. Saya rasa itu sudah cukup jelas. Lalu ada pertanyaan lagi di chat. Sepatunya belum ada, apakah bebas? Untuk sepatu bagaimana Bu Ayu, Pak Sulis? Tadi sudah saya jelaskan itu untuk sementara pakai yang ada dulu karena memang belum punya, artinya belum beli, ya seragamnya seperti dulu karena nggak mungkin besok beli atau langsung dadakan tuh. Yang penting nanti bisa menghubungi Bu Wuri ketika memerlukan, yaitu Bu Wuri bagian koperasi yang melayani perlengkapan sekolah. Jadi ketika membutuhkan silahkan menghubungi Bu Wuri. Ya kalau ukurannya ada langsung dikasih, kalau ukurannya belum ada mungkin dipesankan dulu, ya seperti itu. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja. Bapak Ibu, orang tua siswa mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan mengenai Satgas 1. Bu Lucy, itu ada dari Bu Yulia bertanya tentang buku paket yang digunakan apakah tetap pakai e-book begitu ya. Mungkin saya bisa bantu jawab ya Ibu Yulia. Jadi buku paket yang digunakan memang yang wajib dari Tarakanita adalah e-book begitu ya Bu. Jadi memang nanti makanya tadi silahkan nanti kalau anak-anak mau dibawakan handphone ataupun laptop begitu ya, karena e-booknya ada di sana.
Jadi nanti tetap itu yang akan kita gunakan, tapi juga kalau ada buku sumber yang lain begitu yang mungkin Bapak Ibu memiliki dari Erlangga karena kemarin sudah beli, itu juga tetap kami gunakan karena tidak mungkin sumber belajar itu cuma satu, tapi yang wajib memang yang kami gunakan dari e-book Tarakanita. Begitu Bu Yulia, semoga bisa membantu, atau mungkin Pak Sulis mau menambahkan. Oke, baik. Baik, ada yang bertanya lagi, apakah mendapat fasilitas WiFi dari sekolah? Untuk WiFi kita full, ya moga-moga nggak ada hambatan ya. Biasanya itu kalau ada angin atau apa hujan ya biasalah terhambat juga. Apalagi akhir-akhir ini IndiHome sama apa ya Telkomsel itu mengalami hambatan. Moga-moga besok lancar juga. Sekolah menyediakan WiFi gratis, artinya sesuai dengan ya sudah dibayarkan waktu dengan UPMP dan macam-macam itu sudah membayar untuk fasilitas WiFi ya, nanti di ruangan juga ada, di teras juga ada, di selasar juga ada semuanya. Moga-moga lancar itu aja doanya itu aja. Terima kasih itu aja Bu Ayu. Amin ya Pak Sulis, semoga lancar karena kita masih di Indonesia ya Bapak Ibu. Ya semoga lancar, ada badai sedikit langsung goyah gitu ya, aduh sedih. Baik, mungkin itu saja pemaparan dari Satgas 1. Acara selanjutnya kita akan melihat sebuah video Bapak Ibu, ini juga video dari anak-anak kita. Semoga, oh iya, silahkan Bu Rina. Nah teman-teman, sebelum masuk ke SMA Tarki 2, setiap paginya kita selalu ada morning greet nih buat sapa menyapa antar guru dan siswa. Karena kita sedang berada di masa pandemi, setiap siswa itu wajib cek suhu tubuh ya. Setelah itu kasih tahu ke guru piket berapa suhu tubuh kita. Jangan lupa juga mencuci tangan sebelum masuk ke ruang kelas atau area sekolah lainnya ya. Wajib jaga jarak satu sama lain minimal 1 meter. Habis itu kita langsung bisa menuju ke ruang kelas, lalu melakukan pembelajaran tatap muka. Kalau udah selesai, langsung rapikan buku dan siap-siap pulang ke rumah ya. Jangan lupa jaga kesehatan teman-teman. See you di sekolah. Iya, itu dia video dari anak-anak kita ya Pak Leo. Kreatif ya, kreatif anak-anaknya. Iya, sekarang menggunakan TikTok nih Bapak Ibu ya. Saya nggak punya TikTok Bu, masalahnya Bu. Sama Pak Leo ya, apalagi saya tidak tahu apa itu TikTok seperti itu. Baik, acara selanjutnya Pak Leo kita ada penguatan nih Pak Leo supaya lebih kuat ya, lebih sehat. Energi apa nih? Kita ada penguatan dari Pak Manto kepada Pak Manto, sepatah dua patah kata untuk menguatkan kami di sini. Kami persilahkan. Silakan Pak. Terima kasih Bu Lucy dan Pak Leo. Apakah suara saya dengar jelas ya? Baik. Jelas Pak, jelas. Terima kasih. Selamat pagi, suster, Bapak dan Ibu semuanya. Salam sehat selalu. Dan yang terhormat Suster Giovanni, Bu Rina, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua murid dan juga siswa-siswi SMA Tarakanita 2 yang terkasih. Terima kasih sudah berkenan hadir. Mohon maaf mengganggu sebentar ya Bapak Ibu. Dan terima kasih untuk pertemuan kali ini dan juga suster Bapak Ibu dan juga siswa-siswi. Puji Tuhan, dengan banyak orang yang sudah divaksin, maka semakin banyak pula orang yang meningkat kekebalan tubuhnya, sehingga dapat menurunkan kasus positif COVID-19 ini, dan juga semoga semakin menghilang, sehingga kita dapat melaksanakan semua kegiatan dengan nyaman dan juga lebih semangat dalam PTMT dan juga PJJ. Dengan semakin banyak yang divaksin dan juga semakin menurunnya kasus positif COVID di DKI, maka Pemda menerapkan PPKM level 3, bahkan dari pusat ya, yang artinya pelajaran sekolah sudah bisa dilaksanakan secara tatap muka, walaupun masih dibatasi dengan jumlah peserta didiknya, dan tetap dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat ya Bapak Ibu, dan sekolah konsen dalam hal ini, yaitu dengan membentuk Satgas yang salah satunya dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
Nah, untuk pembelajaran di SMA, kebijakan pemerintah ini penting dan sangat berarti bagi kita semua. Karena pembelajaran di SMA, beberapa kegiatan pelajaran harus dilaksanakan secara tatap muka. Misalnya praktek ya, Bapak, Ibu, dan juga suster. Dan PTM dilakukan dengan sistem hybrid learning, yang artinya anak-anak yang di rumah dan juga di sekolah dapat melaksanakan KPM secara bersamaan. Jadi sama-sama belajar dengan materi yang sama, hanya tempatnya saja yang berbeda. Dari kantor pusat selalu mendukung apa yang dilakukan oleh sekolah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan juga perkembangan karakter bagi peserta didik. Dan juga dalam proses permohonan PTMT ini, sekolah tentu tidak gampang ya untuk memperoleh izin ini karena harus melalui asesmen yang banyak komponen dan harus dilengkapi termasuk sarana prasarana, kompetensi gurunya, dan juga persetujuan dari orang tua. Oleh karena itu, kantor pusat dan juga sekolah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu struktural, Bapak Ibu guru, TU, dan karyawan, dan juga siswa-siswi SMA Tarakenta 2, dan terutama Bapak Ibu orang tua yang selalu mendukung untuk kegiatan di sekolah, terutama PTMT ini. Dan juga terima kasih atas koordinasi kita, sehingga dinas mengizinkan kita untuk melaksanakan PTMT. Dan mari Bapak, Ibu, dan juga suster, kita dukung anak-anak kita dalam PTMT ini dengan cara tetap menyemangati anak-anak kita dalam pembelajaran, dan juga yang utama saat ini adalah tetap menjaga kesehatan dengan cara mematuhi protokol kesehatan. Dengan menjaga protokol kesehatan yang ketat, semoga kita semua terhindar dari wabah corona, dan juga PTMT dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan juga suster. Semoga usaha rencana dan juga kegiatan kita ini dalam PTMT dapat terlaksana dengan baik. Semua sehat dan juga selalu diberkati Tuhan. Sukses selalu untuk SMA Tarakenta 2 dan juga kita semua. Terima kasih. Kembali ke Bu Lucy dan Pak Leo. Terima kasih Pak Manto, sangat menguatkan sekali ya Pak Leo. Betul, sangat mendukung sekali ya. Iya, segala yang positif harus didukung nih Pak Leo, asal bukan positif COVID ya Pak Leo. Iya, baik. Karena karena waktu sudah menunjukkan pukul 11 Pak Leo, jam-jam makan siang jangan sampai kelewat lagi nih kita makan siang Pak Leo ya. Betul. Harus sehat ya, sekarang itu yang penting sehat dulu ya Bu. Sehat dulu Pak Leo, iya jangan sampai pusing gitu ya, ntar langsung dicurigai gitu, diwaspadai. Sebelum itu Bapak Ibu orang tua siswa dimohon untuk on kamera karena kita akan mendokumentasikan kegiatan kita pada hari ini ya, mengabadikannya. Untuk foto mungkin bisa dibantu Bu Ayu ya, dan Bu Rina mungkin. Bu Rina yang ahli itu Bu Rina kalau salah. Ya. I'm ready. Papi Mami, tolong ya Papi Mami boleh buka sebentar, mau di cekrek-cekrek dulu nih ya. Iya, biar kenal nih meskipun hanya bervia virtual begitu ya Papi Mami. Iya, di tempat saya ada 6 nih. Tunggu sebentar ya, saya pakai ini aja, release video order, jadi semua kelihatan. Oke, iya, oke, yang nggak bisa open nggak masalah. Oke, baik, Bu Ayu jangan lupa ya, boleh kasih reaction juga boleh Bapak Ibu. Iya, jadi biar Papi Mami boleh dikasih reaction juga biar seru ya. Kata Bu Lucy kayak gitu. Ya, saya ada 6 ini Bu Ayu. 1. Bu Ayu jangan-jangan udah selesai nih ya. Sebentar ya Papi Mami, ada 6 di tempat saya. 2. Sebentar. Oke, tampang-tampangnya ini ceria-ceria sekali ya. 3. Oke, di saya slide 4 saya sudah gelap gulita Bu Ayu. Iya, 2 slide kosong Bu Rina. Sebentar. Saya It's okay. 5, 6. Oke, sudah Bu Lucy, terima kasih. Terima kasih Bu Rina dan Bu Ayu sudah
mengabadikan Makasih Pak, pikiran kita. makasih Ibu, selamat siang. Kita doa dulu. Iya, Kita doa dulu ya. Iya, Ibu Bapak. Sehat selalu ya Pak, Bu. Iya, baik. Sepertinya ya, cacing-cacing di perut sudah ini ya, Pak Leo, berkumandang. Kita tutup dulu Bapak Ibu dengan berdoa, karena kita awali dengan berdoa, maka kita akhiri dengan berdoa. Doa dipimpin siapa, Pak Leo? Ibu Arta. Baik, kepada Ibu Arta kami persilahkan. Terima kasih Suster, Bapak, Ibu, dan Mami Papi yang pasti sudah lapar ya, Mami Papi ya. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Baiklah, saya akan pimpin doa, semoga tidak lebih dari 1 menit ya. Terlebih dahulu saya mohon maaf, saya memimpin secara Katolik. Monggo Mami Papi berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala puji, hormat, dan syukur kami kepadamu ya Bapa, atas berkat dan kasih setiamu kami boleh berkumpul via virtual dengan wali orang tua peserta didik yang sangat kami kasihi. Tuhan Yesus yang baik, kami baru saja selesai mengadakan rapat sosialisasi pertemuan tatap muka terbatas yang sedianya akan kami adakan. Terima kasih kami ucapkan atas penyertaan sehingga rapat virtual ini dapat berjalan dengan baik dan kami mendapatkan pemahaman yang baik pula untuk kepentingan masa depan anak didik yang kami kasihi dan demi keberlangsungan kualitas pendidikan di Indonesia. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah hasil rapat kami ini, agar apa yang boleh sudah kami rencanakan, sudah kami sepakati, dapat terwujud dan berjalan dengan baik sesuai dengan yang kami harapkan. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan mengakhiri rapat sosialisasi PTMT ini, dan kami akan kembali melakukan aktivitas kami masing-masing. Engkaulah kiranya yang memberkati kami Bapa, sehingga apapun yang boleh kami kerjakan dapat kami persembahkan sebagai dupa yang harum bagimu demi wujud rasa syukur kami. Dengan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan Bu Lucy dan Pak Leo, tetap semangat. Terima kasih Bu Arta. Terima kasih Bu Arta. Baik, tak ada gading yang tak retak, Bapak Ibu. Tak ada manusia yang sempurna, Bapak Ibu. Begitu pula kami hanya bisa mempersiapkan sesuai dengan kemampuan kami semaksimal mungkin. Begitu ya Bapak Ibu, orang tua siswa, maka dengan berakhirnya sosialisasi pada pagi hari ini, maka sekolah PTM kita, SMA Tarakanita 2, dimulai per hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021. Bisa beri reaction ya Bapak Ibu? Iya. Baik, ya reaksinya love semua ya, sudah mendukung. Terima kasih ya Bapak Ibu, karena kami tidak sempurna. Aduh, apa nih Pak Leo? Baik, sampai bertemu di acara selanjutnya. Salam sehat dari kami semua. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Sayonara Bapak Mami, selamat siang. Ya, sehat selalu ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Recording